Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang pertama sampai yang ke-40. Saya mengajak kita semua mari mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membaca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang pertama sampai yang ke-40. Mari kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya, sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara, kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian, tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem. Dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Sudah berapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada kami, pada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, dicekik, dan dari percabulan." Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing.
Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia, sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Tapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia!" Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Katanya, "Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang pertama sampai yang ke-40. Namun hari ini kita akan sedikit membahas secara ringkas saja tentang pasal 21, tentang kerelaan Rasul Paulus untuk menderita bagi Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita ketahui bersama bahwa setiap pelayanan di dalam Tuhan selalu ada risikonya, dan juga pasti ada pengorbanan yang mahal dalam mengikuti dan mengiring Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pelayanan Rasul Paulus setelah dari kota Asos, kemudian melanjutkan pelayanannya ke Tirus, Kaisarea, dan kemudian ke Yerusalem. Paulus serta para pengikutnya pergi bersama-sama untuk mengantarnya sampai ke Yerusalem. Mereka singgah ke beberapa tempat dalam perjalanan itu sebelum di Tirus. Di situ murid-murid mendengar bisikan roh, kemudian menasihatkan Paulus untuk mengurungkan niat pergi ke Yerusalem. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Ptolemais hingga Kaisarea. Di situ ada seorang bernama Agabus, seorang nabi yang datang dari Yudea. Dia datang menemui mereka untuk menyatakan sebuah nubuat. Dia mengatakan orang-orang Yahudi akan menangkap Paulus. Kemudian mereka akan menganiaya Paulus di Yerusalem. Saat mendengar itu, para murid meminta kembali agar Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Namun Paulus justru tidak takut, karena dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dia tidak fokus pada ancaman di depannya. Akhirnya para murid hanya bisa berkata, "Jadilah kehendak Tuhan," di ayat 14. Dan singkatnya, seperti nubuatan Nabi Agabus tersebut, karena ada hasutan dari orang-orang Yahudi yang datang dari Asia, kemudian menghasut rakyat, menangkap Paulus, dan kemudian menganiaya Paulus di Yerusalem. Yang luar biasa dari kisah Paulus ini adalah Paulus tahu resikonya dalam mengikuti dan melayani Tuhan Yesus. Semua resiko tersebut tidak akan membuat Paulus untuk mundur dan takut melayani Tuhan.
Namun hal tersebut membuat Paulus semakin teguh, rela menderita bagi Kristus. Dan bahkan dari masalah tersebut bisa digunakan Paulus untuk bersaksi dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari renungan hari ini kita dapat belajar bahwa sebenarnya dan memangnya seperti ini adanya mengikut Kristus, bahwa tidaklah selalu mudah. Kita harus siap membayar harga, menderita demi iman kita dan Injil yang kita beritakan. Kalau tidak, kita tidak layak disebut sebagai pengikut Kristus. Ketika kita memutuskan untuk mengikut dan melayani Kristus, tidak ada jalan mundur bagi kita. Kita harus siap menghadapi tuduhan, kita harus siap menghadapi fitnah, kita harus siap untuk disalahartikan dan penderitaan. Sebagaimana Yesus, sebagaimana Rasul Paulus dan para pengikut Yesus yang lain yang telah mengalaminya terlebih dahulu. Namun dalam semua itu Tuhan menyertai dan akan menolong kita. Ingatlah bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak di surga. Oleh karena itu, bila kita harus menderita demi Injil, marilah kita tetap setia mengikut Kristus, melayani Kristus, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami belajar bersama dari Paulus bahwa mengikut dan melayani Kristus memang tidaklah mudah. Namun ajar kami agar kami juga memiliki keberanian, kerelaan hati, keberanian, kesetiaan sama seperti yang ditunjukkan dan diteladankan oleh Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.